Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Di tengah pandemi COVID-19, PT PLNI tetap berusaha menjaga agar jalur pengiriman barang ke seluruh Indonesia melalui jalur laut tidak terganggu. Untuk menjaga kenyamanan dalam pergerakan jalur laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2020 yang berisi petunjuk operasionalisasi sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini diharapkan menjadi acuan bagaimana transportasi laut dapat melayani masyarakat tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Pemerintah juga memastikan di tengah pandemi ini jalur distribusi laut tidak akan terganggu dan dapat memaksimalkan penggunaan tol laut demi kelancaran distribusi barang ke seluruh Indonesia. Esensinya bahwa distribusi logistik tidak boleh terganggu, ya, sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut itu mengeluarkan beberapa surat edaran yang terkait dengan logistik ini dan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, itu ada SE terakhir, adalah SE 21 tahun 2020 tentang jaga jarak, kemudian cuci tangan dengan sabun, kemudian menggunakan masker di atas kapal, itu diatur semuanya. Dan telah bergabung dengan kami Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT PLNI Masrul Kalimi. Selamat siang Pak Masrul. Selamat siang Mbak Riana. Mohon izin saya lepas masker ya. Silakan Pak Masrul. Pak Masrul, langsung saja, apakah permintaan dan distribusi jalur laut di masa pandemi ini seimbang pada saat pandemi ini Pak Masrul? Baik, terima kasih Rifana. Kami sampaikan bahwa PT PLNI atas arahan dari Kementerian Perhubungan lewat Pak Menteri bahwa jalur laut terkait dengan distribusi untuk logistik harus tetap berjalan dengan baik. Artinya bahwa di mulai bulan Maret sampai saat ini justru malah untuk jalur logistik ada peningkatan load factor sekitar 300% dari tahun sebelumnya atau dari mulai bulan Maret sampai bulan Oktober 2019. Artinya betul-betul bahwa load factor atau permintaan masyarakat malah naik di saat kondisi pandemi. Dan PT PLNI betul-betul menjaga jalur logistik ini sesuai dengan arahan Pak Menteri Perhubungan. Demikian Mbak Rifan. Oke Pak Masrul, meskipun ada peningkatan, tapi kendala apa saja yang dihadapi pada saat proses distribusi logistik ini Pak? Baik, ada beberapa hal memang yang menjadi kendala. Awalnya adalah ada beberapa pelabuhan di daerah timur yang menutup pelabuhannya. Namun demikian, karena ada arahan dari Pak Menteri Perhubungan sehingga semua jalur bisa terbuka kembali, di mana terutama untuk logistik itu diperbolehkan untuk disandarkan atau dibongkar di pelabuhan tujuan. Demikian, Pak. Oke, Pak Masrul, strateginya apa saja yang dilakukan untuk melancarkan proses distribusi? Meskipun tadi Anda mengatakan ada peningkatan, tapi sudah berhasil ditangani. Tapi strateginya apa Pak, secara konkret yang bisa dijabarkan oleh PT PLNI? Baik, yang utama adalah komunikasi, koordinasi dengan stakeholder terkait, sehingga hambatan-hambatan yang muncul bisa lebih awal diatasi. Suatu contoh, sebelum kapal yang akan berangkat menuju daerah tujuan, paling tidak kami sudah dapat informasi awal dari pelabuhan tujuan ini bahwa ternyata memang pelabuhan di tujuan ini bisa terbuka atau bisa dihantar kapal. Dan untuk support terkait dengan manpower-nya dan seluruh fasilitas itu sudah siap. Demikian. Oke, Pak Masrul, sistem distribusi menggunakan tol laut ini sudah berapa Pak trayek tol laut yang aktif dan kerjasamanya dengan pihak mana saja? Baik, untuk tahun 2020 PT PLNI mendapat penugasan 8 trayek tol laut untuk melayari daerah 3 TP ya, terluar, terjauh, terpencil, dan terdepan. Di mana kembali lagi dari 8 trayek tol laut ini, alhamdulillah malah di saat pandemi justru permintaan maupun muatan balik dari daerah 3 TP ini sangat meningkat. Artinya bahwa dengan adanya tol laut ini yang menjadi program Nawacita Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, ini sangat berhasil. Yang pertama terkait disparitas harganya dan pertumbuhan atau percepatan pertumbuhan daerah 3 TP ini bisa terlaksana. Artinya dengan adanya tol laut ini malah membuka usaha baru yang notabene masyarakat di daerah 3 TP yang
sebelumnya di usaha wisata segala macam agak lesu, tapi malah mereka sekarang banyak berusaha untuk menjadi atau mengirimkan barang-barang yang ada di daerahnya untuk didistribusikan atau dijual di daerah Jawa Pot atau di Sulawesi. Demikian, Mbak. Pak, salah satu tujuan tol laut itu kan menekan disparitas harga ya di wilayah barat dan juga timur. Apakah sejauh ini sudah berhasil, Pak, atau masih ada kendala-kendala? Baik, Mbak Rifana, kembali lagi terkait dengan disparitas harga, ini betul-betul sangat berhasil. Kenapa? Karena saya sendiri sekitar 3 minggu yang lalu itu kunjungan ke daerah Maluku, terutama Morotai, Tidore, Tobelo, Galela segala macam, bahwa langsung dari masyarakat atau dari Pemda setempat menyampaikan bahwa memang dengan kehadiran tol laut ini disparitas harga dan percepatan pertumbuhan daerah itu benar-benar hadir gitu, Pak. Oke, terakhir Pak Masrul, PT PLN menjamin distribusi hingga terluar, terpencil, atau 3TP itu Pak, apakah sudah terrealisasi dengan baik dan wilayah mana saja yang menjadi fokus 3TP ini Pak? Baik, terkait dengan daerah 3TP yang sudah kita layani, yaitu utamanya dari Pelabuhan Surabaya, Makassar sampai ke Tahuna. Selanjutnya Makassar, Jailolo ke Morotai. Selanjutnya dari Tanjung Priok ke Natuna, ke Tarempa. Kemudian ada yang dari Bitung ke Tahuna, Tagulandang, Liro, Miangas, Marore, Bitung. Ada juga yang dari Surabaya ke Tidore, Buli, Mabaweda. Artinya bahwa betul-betul trayek tol laut ini masuk ke daerah 3TP tersebut, Mbak. Demikian. Oke, terima kasih Pak Masrul Kalimi, Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT PLNI atas waktunya kepada CNN Indonesia News Hour siang hari ini.